Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita di program Renungan Singkat atau Resi hari ini. Dan tema besar kita adalah bergaul karib dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan dengan judul Doa adalah denyut jantung orang beriman. Doa adalah denyut jantung orang beriman. Mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan memberkati kami, dan sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan menjadikan modal yang baik bagi kami untuk terus berbakti dan melayani Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga membawa kami kepada kesempurnaan dalam hidup kami sehingga kami meraih keberhasilan dan kemenangan dalam hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Doa adalah denyut jantung orang beriman. Saya ingin membaca buat saudara dari 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Bunyinya, tetaplah berdoa. Jadi cukup singkat. Ya, tetaplah berdoa. Jadi doa itu merupakan denyut jantung. Itu sebetulnya apa? Artinya kita ini ada ketergantungan dengan Tuhan. Hidup kita ini bergantung kepada Tuhan. Nah, bergantung kepada Tuhan itu dalam doa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui doa. Karena itu maka firman Tuhan memerintahkan tetaplah berdoa. Ini ayat yang pendek, hanya 2 kata yang dalam terjemahan baru. Saya lihat kalau yang di dalam terjemahan lama itu bunyinya, dan berdoa dengan tiada berkeputusan. Ya sama ya. Tapi kalau dalam perjanjian baru tadi cukup singkat, tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Jawa terjemahan tahun 81, ojo kendhat nggonmu ndedonga. Kalau yang dalam bahasa Inggris versi King James, pray without ceasing. Ceasing itu artinya stop. Jadi berdoalah dengan tanpa stop, seperti itu. Nanti kalau yang di dalam bahasa Sunda, kudu nenedha saban waktu. Kudu nenedha saban waktu. Kalau yang di dalam terjemahan Suriname kok tidak ada terjemahannya ini ya. Yang dalam bahasa dalam Indonesian literal translation. Indonesian literal translation itu ayat 17 bunyinya, berdoalah tanpa henti-hentinya. Sama. Pokoknya firman Tuhan berkata bahwa kita ini diperintahkan untuk berdoa kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan tiada henti. Ya, without ceasing. Tansah ndedonga. Jadi berdoa itu adalah denyut jantung. Makanya ini sudah menjadi prinsip banyak orang beriman. Orang beriman itu kekuatannya salah satunya adalah di doa. Ya, doa itu sebagai denyut jantung. Kalau orang beriman sudah berhenti berdoa, itu sudah berarti imannya lampu merah, seperti itu. Jadi ketergantungan hidup kita ini mestinya kepada Tuhan. Nah, doa itu kalau diibaratkan denyut jantung, sekali lagi, kalau doa itu diibaratkan sebagai denyut jantung, maka kewajiban kita bagaimana menjaga supaya denyut jantung kita ini berdenyut terus. Nah, itu mesti ada niatan, ada usaha, bayar harga supaya jantung itu sehat, supaya semangat itu ada untuk berdoa. Makanya saya akan berusaha di dalam resi-resi berikutnya, nanti ada sisipan-sisipan kesaksian bagaimana hasil dari doa-doa orang-orang di sekitar saya maupun yang saya baca.
supaya memotivasi kita berdoa itu jangan sampai berhenti. Nah, karena denyut jantung orang beriman itu adalah doa, maka menjaga denyut jantung itu perlu perjuangan. Kita tidak boleh malas. Kita harus memotivasi diri kita supaya kita berdoa. Nah, untuk itu juga diperlukan kita punya pengalaman. Minta kepada Tuhan supaya saudara dan saya punya pengalaman doa kita diterima oleh Tuhan. Kita menikmati doa dan hasil doa. Doa itu sendiri sudah merupakan kenikmatan, hasil doanya merupakan sebuah hasil yang berlebih lagi nikmatnya tentunya. Nah, kalau kita punya pengalaman bahwa kita pernah berdoa dan diberi, maka nanti kita punya motivasi untuk berdoa, tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Oleh karena itu, tetaplah berdoa. Karena doa adalah denyut jantung orang beriman. Tuhan dipuji. Amin.